Selamat siang menjelang sore semua. Apa kabar? Pasti hari ini cerah, secerah saya yang lagi memakai kostum merah dan hati saya cerah. Wow, saya yakin juga hati-hati ibu-ibu yang ada di sana dan bapak-bapak yang ada di sana secerah hari ini juga. Ya. Halo, Ibu Dorce. Halo Ibu Tarita Adam dan Bapak Nyoman Japa. Ya, untuk hari ini kita membahas tentang, sudah pada tahu ya, dan juga sudah pada tidak sabar. Apalagi yang namanya money magnet ini selalu ditunggu-tunggu dan selalu diidam-idamkan setiap makhluk yang bernyawa. Oh, no. Makhluk yang bernyawa tidak semua ya. Salah satu contohnya ada kucing yang nggak mungkin cari uang ya kan. Ya. Untuk yang baru pertama kali masuk hari ini, bisa chat di samping ya, di sebelah kanan, bisa perkenalkan dirinya, siapa dan dari mana. Dan juga untuk yang member free ingin bergabung menjadi member premium, bisa menghubungi saya langsung di Wapri. Ya, hari ini Kamis 19 Agustus 2021. Kita kembali lagi di Share Oplop dalam program Money Magnet. Udah pada penasaran apa sih money magnet? Sambil menunggu teman-teman yang masih masuk, saya ingin berbincang-bincang sedikit-sedikit mungkin dengan Ibu Dorce. Saya ingin melihat aura hari ini. Hai Ibu Dorce. Oh, Ibu Dorce sedang di perjalanan. Selamat sampai tujuan, Ibu Dorce. Selamat menyimak dan selalu memberikan motivasi-motivasinya, memberikan aura positifnya walaupun masih di dalam perjalanan. Oke. Ibu Tuti Rahayu sudah bergabung bersama kita. Hai Ibu Tuti Rahayu, bagaimana hari ini? Apakah aura Ibu menjadi biru atau masih pink? Saya ingin melihat. Wow, hari ini cerah ya Bu ya. Senyum sumringah. Bu, yang pertama kali menunjukkan aura positif adalah dengan senyuman. Oh. Selamat bergabung kepada Ibu Intan Miftah. Selamat bergabung juga kepada orang-orang yang baru pertama kali masuk di room Share of Love hari ini. Bisa chat ya, langsung dari mana, daerah mana, mungkin ada yang di luar negeri seperti Ibu Tarita Adam. Ya, hari ini money magnet. Bu, apa sih menurut Ibu ini tentang uang? Ya, pasti semua orang berpikiran uang bukanlah segalanya. Tetapi segalanya butuh uang. Benar ya Bu ya? Tapi Bu,
dari uang juga kita bisa menilai dan mengetahui watak seseorang. Ya, saya tidak akan berpanjang lebar membicarakan tentang uang. Di sini kita punya pakarnya langsung, yaitu Ibu Melanie Shin. Hai Ibu Melanie, apa kabar? Halo, halo. Good. Of course. Terima kasih Bu Yuni ya. Terima kasih. Oke, kita mulai. Bu Melanie cerah banget karena fresh sekali karena sudah siap memberikan energi positifnya kepada kita semua. Selalu. Ya, Bu Melanie, sebelum kita memulai, agar apa yang disampaikan oleh Bu Melanie ini bisa terserap dengan baik kepada kita semua yang ada di sini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya Bu ya. Bapak Ibu yang ada di sini, marilah kita sejenak menundukkan kepala, berdoa kepada Sang Maha Kuasa. Apa yang kita inginkan dan apa yang kita harapkan. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dipersilakan. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, sudah berdoa, hati pun sudah bersih, siap menerima materi-materi dari Bu Melanie. Saya alihkan kepada Ibu Melanie Shin. Saya persilahkan. Terima kasih. Terima kasih Bu Yuni. Terima kasih. Bergairah ya hari ini. Ibu Tuti bergairah. Saya dengarnya. Senang ya. Oke. Pola pikir tentang uang. Sering kita menghadapi masalah itu ya. Bukan berarti yang notabene dibilang orang kaya atau mempunyai uang itu tidak mempunyai mental block, gitu ya. Saya akan memberikan contoh di sini. Miliarder yang kaya mendadak yang dapat lotre misalnya ya, dapat lotre. Senang. Ada yang senang mau dapat lotre di sini? Iya, lotre. Nah, ketika orang tersebut masih mempunyai mental atau pola pikir tentang kemiskinan, maka uang yang miliaran rupiah itu pun akan lenyap dalam sekejap. Ya, berarti kekayaan tersebut tidak akan bertahan lama. Sama juga dengan ketika orang tersebut walaupun bukan dari hasil lotre, misalnya usaha kita mulai lancar, mulai berkembang, tetapi pola pikir kita ataupun misalnya kalau tidak dalam usaha, satu contoh misalnya kita menikah dengan seseorang yang kaya raya, otomatis kita akan increase ya, kita akan naik, akhirnya kita mungkin akan selevel. Tetapi ketika pola pikir kita masih berada di dalam pola pikir kemiskinan, maka apa yang terjadi? Orang tersebut tidak akan merasa puas. Jadi sebenarnya hanya ada dua kunci Bapak Ibu ya. Dua tok, enggak banyak-banyak itu sebenarnya. Hanya dibutuhkan kedalaman pengertian yang betul-betul mendalam. Bisa dicatat ya Bapak Ibu. Nah, di sini akan yang pertama itu ketakutan. Yang kedua, keinginan. Hanya dua toh itu, Bu. Ketakutan dan keinginan. Jadi apa sebenarnya yang saya maksud dengan ketakutan dan keinginan tersebut? Yang saya maksud di sini adalah ketika kita menginginkan sesuatu berdasarkan ketakutan, maka apa yang terjadi? Keinginan tersebut hasil daripada ketakutan. Apa maksudnya Bu Mel?
begini Ibu-Ibu ya, ketika kita menginginkan uang yang dalam jumlah banyak, tetapi feeling kita, emosi kita, hati kita tidak percaya, merasa takut, atau merasa nggak mungkin, minder, dan sebagainya, berarti kita membangun kekayaan tersebut di atas ketakutan. Jadi ketika bangunan kekayaan tersebut di atas ketakutan, kita tidak pernah bisa menikmatinya. Itu kunci. Nanti akan saya jelaskan sebentar lagi. Tetapi kita akan kembali ke pola pikir yang rootnya atau yang akar daripada pola pikir kita. Ketika kita mempunyai pandangan tentang uang. Apa sih pola pikir yang kita adopsi sewaktu masa kecil? Kenapa Bu selalu dihubung-hubungkan dengan masa kecil? Iya, karena itu adalah pola dasar kita. Nah, coba ibu-ibu, bapak-bapak di sini ingat ketika masa kecil. Entah itu pengasuh kita, entah itu orang tua, entah itu nenek, kakek, atau bule, paman, semua family. Ketika mereka mengatakan atau ketika kita mengadopsi sesuatu daripada mereka, mungkin pada saat itu kita tidak ingat, atau mungkin pada saat itu kita tidak paham ya, karena kan umur kita belum punya kesadaran yang cukup untuk menyadari bahwa oh mama nggak punya uang, oh papa nggak punya uang, atau keluarga lain yang mengasuh kita nggak ada uang pada saat itu. Tetapi alam bawah sadar kita merekam. Jadi di sini kenapa saya akan memberikan bonusnya ya Bapak Ibu yang ikut hari ini, bonusnya nanti adalah audio untuk rilis mental block tentang keuangan. Yes? Dan audio itu nantinya pekerjaan daripada audio itu nantinya akan memancing semua energi yang kita rekam atau semua peristiwa yang kita rekam semasa kecil dari umur 0 sampai umur 7 tahun mengenai keuangan. Jadi walaupun kita tidak ingat masa-masa kecil kita ketika kita tumbuh dengan keluarga, dengan sistem atau mental pola pikir keuangan daripada keluarga kita tidak ingat, audio tersebut nantinya akan mengingatkan. Mungkin akan seperti flashback gitu ya, seperti flashback entah itu dalam mimpi, entah itu ketika kita meditasi dengan audio tersebut, atau entah itu pada saat kita hanya duduk terdiam, relax, atau kita sedang mandi, atau sedang apapun juga. Kadangkala audio tersebut mengingatkan flash gitu ya, kayak flash gitu. Oh, kok saya tiba-tiba ingat masa kecil. Kenapa ya, Bu Mel? Nah, ini dia yang akan saya maksud dengan bantuan daripada audio tersebut. Nah, masa kecil tersebut kita akan reframe atau reprogram ulang, atau bisa kita katakan memprogram ulang daripada peristiwa tersebut. Kayaknya susah deh, Bu Mel. Bagaimana kita bisa memprogram, mereframe? Mereframe itu membuat frame baru daripada peristiwa. Kita tidak bisa mengubah peristiwa tersebut, kita tidak bisa, tapi kita bisa mengarahkan pada peristiwa tersebut kesadaran kita saat ini kepada anak-anak kecil tersebut. Yang saya maksud anak-anak adalah diri kita ya. Jadi, mungkin ada Bapak Ibu di sini yang pada saat masa kecil itu pernah adopsi peristiwa seperti ini. Waktu mungkin Bapak Ibu meminta sesuatu kepada mama atau papa, bilangnya, oh mama nggak punya uang. Berarti kita mengadopsi pikiran, belief, keyakinan bahwa kita tidak punya uang, dan itu dibawa sampai kita dewasa sampai saat ini.
Bagaimana Bu kalau masa kecil saya itu tidak pernah ada seperti itu? Mungkin pada saat masa kecil kita hidup dalam kemewahan atau dalam lingkungan familiar yang mewah. Tetapi kadangkala kita punya belief tersembunyi. Nah, ini mau saya katakan ya Bapak Ibu ya, belief tersembunyi ini kita tidak bisa mengidentifikasinya ketika kita hanya dalam kesadaran. Mau tidak mau kita mesti masuk dalam alam bawah sadar. Itu Bapak Ibu ya. Jadi, ketika kita sudah masuk dalam alam bawah sadar, bagaimana Bu masuk alam bawah sadar? Mungkin Bapak Ibu di sini yang sudah pernah datang dalam seminar saya sudah tahu, tetapi yang belum saya akan kasih tahu sedikit ya. Dengan hipnoterapi, self hypnosis, meditasi, atau dengan public figure, kayak misalnya kita memfigurkan seorang public figure yang luar biasa ya. Salah satu di sini mentor besar dunia, misal satu saja, misal Tony Robbins, kaya ya, atau yang Indo lah, Bapak Teguh ya, Mario Teguh, wow, luar biasa. Kita punya bayangan, oh Bapak Mario Teguh seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah itu bisa, tetapi kerjanya agak sedikit lambat. Karena kita harus kayak membombardir ya, membombardir pikiran kita dengan sugesti-sugesti atau dengan kata-kata yang pernah dia sampaikan, entah dari quote, entah dari ketika dia ngomong, atau entah dari siapa. Nah, itu salah satu contoh. Hipnoterapi kita bisa dilakukan sendirian, yang namanya self hypnosis. Nanti saya akan memberikan program ini juga free untuk Bapak Ibu di sini ya, bagaimana kita bisa self hypnosis. Jadi kita bisa menghipnotis diri sendiri. Jadi kita bisa mengontrol. Memang butuh latihan, memang butuh satu ketekunan dan satu kayak tekad grounding dalam tubuh kita untuk itu ya. Nah, kemudian setelah masa kecil tersebut muncul, kita reframe lagi. Nah, pada saat kita ingat masa kecil tersebut, oh, waktu itu Bapak bilang bahwa kerja sangat keras sekali, kerja banting tulang, kepala di bawah, kaki di atas. Wah, ngeri ya Ibu ya. Kalau kita punya belief seperti itu, ngeri nggak Ibu? Pada akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya kita kerja banting tulang beneran, kita kerja keras beneran, kita kerja enggak karu-karuan beneran. Sering juga kita dengar seperti ini. Aduh, hari ini beras habis, besok mau makan apa ya? Ngerti Ibu ya. Nah, kalau sudah begitu apa yang terjadi? Kita meragukan kuasa Tuhan. Benar kan, Bapak Ibu? Saya mau tanya lagi, di mana Tuhan berada? Ya, kalau Tuhan berada di sini, berarti kita punya power. Semua. Sebenarnya kunci yang tadi saya berikan, 2 kunci itu tadi, tidak hanya berlaku untuk keuangan saja Bapak Ibu ya. Untuk relationship, untuk kesehatan, untuk apapun. Tetapi ini betul-betul dibutuhkan deep pengertian yang benar-benar. Makanya untuk yang premium di sini nanti saya akan berikan terakhir untuk audionya karena ini sangat luar biasa Bapak Ibu. Saya tidak akan berikan di awal karena tidak akan bisa dicerna dengan baik oleh otak kita. Sebelum otak kita terprogram betul dari bawah sampai ke atas, dari ke-7 cakra tersebut, ke-7 energi center tersebut belum terprogram, maka audio ini tidak akan berhasil dengan baik. Karena betul-betul dibutuhkan kesadaran murni. Ya. Jadi bagaimana Bu Mel? Jadi begini, saya mau tanya di sini Bapak Ibu, pernah nggak kepikiran ketika ingin sesuatu,
Satu contoh seperti ini. Saya memasang iklan. Contohnya memasang iklan ya. Anda ingin kaya, terus bawahnya itu saya bilang begini, lupakan keinginan Anda. Coba bagaimana perasaan Bapak Ibu di sini? Lupakan keinginan Anda. Wow, Bu Mel ini gimana sih? Tanya Anda ingin kaya, tetapi kok lupakan keinginan Anda? Kan aneh. Makanya saya bilang dibutuhkan kesadaran murni untuk sampai ke level ini. Jadi paling tidak Bapak Ibu sudah tahu intinya kenapa orang kaya itu semakin kaya, kenapa orang miskin semakin miskin. Maaf ya, jangan ada yang tersinggung di sini. Bukan berarti saya menghakimi, tetapi saya hanya ingin coba kita buka hati dan pikiran kita untuk lebih banyak belajar bagaimana sih energi tersebut mengalir dengan baik ke dalam kehidupan kita. Karena uang itu adalah energi. Uang itu energi. Kok energi, Bu Mel? Iya, uang itu energi. Coba taruh di dalam mikroskop uang tersebut ya. Dia akan nantinya mikroskopnya enggak yang kecil ya, yang tingkat yang besar. Dia nantinya tidak akan seperti form kertas, tetapi hanya kayak gelombang hampa di sana. Jadi vibrasi. Vibrasi Ibu, vibrasi Bapak. Jadi uang itu vibrasi. Uang itu energi. Di mana vibrasi itu mengalir, uang itu akan mengikuti. Jadi intinya apa Bapak Ibu di sini? Vibrasi kita. Emosi kita, kembali kan saya katakan ya, ini berhubungan erat dengan the law of attraction. Jadi emosi kita tentang uang itu bagaimana? Emosi kita ketika kita melihat orang kaya raya itu bagaimana? Pernah nggak Bapak Ibu ketika teman atau seseorang di Facebook update sesuatu, oh saya berada di luar negeri, saya punya mobil baru, saya punya rumah baru, perasaannya gimana? Kalau perasaannya mesti, kenapa sih itu pamer terus? Kalau perasaannya masih seperti itu, coba hati-hati Bapak Ibu ya, berarti ada kebencian dengan orang kaya. Apa maksudnya Bu Mel? Bagaimana kita akan menjadi kaya ketika kita mempunyai kebencian pada orang kaya? No, jangan. Nah itu sorry, saya nggak akan teruskan. Itu gimana Bu Mel? Kan itu adalah karakter dari person orang tersebut. Tetapi ketika kita tanpa sadar membenci sesuatu, kita akhirnya kembali ke dalam diri kita. Saya sering mengatakan Bapak Ibu ya, orang lain adalah mirror, refleksi kita. Ketika kita membenci orang kaya, apa yang terjadi? Kita membenci diri sendiri. Karena kita tidak mengizinkan kekayaan itu masuk dengan kebencian tersebut. Itu ya. Jadi yang sekarang sepertinya ada entah itu keirian, entah itu jealous karena orang lain. Kok mereka lebih kaya sih Bu Mel? Ada apa sebenarnya di balik itu? Nah itu saya jelaskan tadi, energi Bu. Jadi kita reframe kembali pola pikir kita. Salah satunya itu. Banyak sekali sebenarnya itu ya. Banyak sekali pola pikir yang harus kita benahi. Nanti yang di grup ini akan saya kirimkan PDF-nya juga. Bapak Ibu bisa membaca di sana lebih detail. Jadi tidak hanya mendengarkan saya, tetapi juga ada bacaan dan ada praktisnya. Karena saya di sana juga menjelaskan bagaimana nanti kita reframe atau reprogram tentang belief kita tersebut tentang keuangan. Nah, latihannya begini Bapak Ibu ya. Tadi kalau kita sudah ketemu dengan masa kecil kita, latihannya kita begini. Karena kita kan sudah dewasa.
kita sudah tahu. Jadi kita bentuk dulu pola pikirnya dulu. Pola pikir tentang orang kaya, pola pikir tentang keuangan. Oh, uang itu bukan akar dari kejahatan. Uang itu netral. Jadi uang itu bisa memberi kebaikan, uang itu bisa membantu, uang itu bisa memenuhi kebutuhan kita, uang itu carilah hal-hal positif tentang uang. Cari hal-hal positif tentang orang kaya. Cari hal-hal positif tentang kekayaan dan sebagainya. Itu reprogram dulu pola pikirnya. Nah, setelah pola pikir kita terbentuk dengan baik, bawa pola pikir tersebut pada saat kita meditasi bertemu dengan masa kecil kita. Apa? Setiap orang berbeda, Ibu ya. Masa kecil kita grown up-nya berbeda. Jadi kita harus punya kebijaksanaan. Saya percaya Bapak Ibu di sini punya kebijaksanaan tersendiri ketika mengatakan. Karena ini kunci juga Bapak Ibu. Kalau kita tidak tahu akarnya, kita tidak reprogram akarnya, maka apa yang terjadi? Cycle seperti terus. Meskipun kita sadar, Bu, saya itu sudah sadar bahwa orang kaya itu sebenarnya ada banyak yang baik. Mereka kok banyak kok yang memberikan free stuff sama yang lain. Orang kaya itu baik. Saya sudah sadar itu, Bu. Tetapi kok kenapa keuangan saya seret terus? Nah, ini kembali saya ingatkan, Bapak Ibu ya. Coba bawa pola pikir tersebut ke masa kecil kita. Nah, latihannya seperti itu. Jadi nanti ngomong sama masa kecil kita seperti ini. Salah satu contoh ya, saya mau contohkanlah Ibu Jemi. Maaf Ibu Jemi ya. Tapi favorit. Saya mau contohkan. Misalnya begini, Jemi kecil, kamu kan udah dewasa. Pada saat itu memang mama papa mungkin memang tidak mempunyai uang pada saat itu, tetapi bukan berarti mereka tidak bisa membeli selamanya. Sekarang sudah dewasa, jadi kamu sudah paham bahwa kita sendiri yang membentuk pola pikir tersebut. Jadi saya akan jelaskan denganmu, Jemi kecil, sayang, kamu tidak lagi kecil, tetapi sudah beranjak dewasa. Kamu hebat, kamu luar biasa, kamu bisa menciptakan apa yang kamu inginkan. Nah, ini satu poin penting, menciptakan. Bapak Ibu ya, sering sekali masyarakat kita ngomongnya seperti ini, mencari uang. Ayo, mencari, no, bukan mencari. Uang tidak dicari Bapak Ibu, uang itu datang sendiri. Nah, Mel kan sudah banyak usahanya, uang bisa datang sendiri. Iya, tetapi begini ceritanya, ya Bapak Ibu. Ketika kita memprogram pikiran kita dengan cara seperti itu, berarti uang ketika dicari itu chasing ya. Semakin kita cari, dia akan semakin pergi. Jadi kembali lagi kepada diri kita, vibrasi kita, energi kita. Wah, gimana Bu Mel? Ini ada tagihan menumpuk ini Bu Mel. Bagaimana vibrasi saya bisa positif? Nah, ini perlu juga belajar Bapak Ibu ya. Ketika tagihan itu menumpuk, kembali lagi, bagaimana tagihan itu bisa datang Bapak Ibu? Karena kita menciptakannya. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Bertanggung jawab. Ya, bertanggung jawab. Sering sekali kita mengeluh, waduh tagihan ini, tagihan A, tagihan B, tagihan C. Tetapi ketika kita sudah dihadapkan seperti itu, kita lupa bahwa sebenarnya kita yang membuat tagihan tersebut. Kita memutuskan untuk, satu contoh, maaf Bapak Ibu ya, saya tidak menghakimi di sini, tapi saya mencontohkan saya sendiri. Dulu saya juga pernah terlibat hutang tentang sesuatu kebiasaan di sini. Ketika
kita menginginkan sesuatu, kredit. Ya, nggak apa-apa, saya tidak menyalahkan di sini. Tetapi kan ada konsekuensinya. Ketika kita kredit, kita harus membayar. Betul kan Bapak Ibu? Nah, ketika pada saat tagihan itu datang, apa yang terjadi? Bum, bum, deg, deg. Waduh, bagaimana ya? Waduh, uang cuma segini, dibagi-bagi. Hasil apa Bapak Ibu? Ketika kita mengeluarkan uang, kita mengeluarkannya dengan keluhan. Padahal uang tidak senang diperlakukan seperti itu. Nah, ini poin ketiga. Kita harus mempunyai relationship yang bagus dan sehat dengan uang. Waduh, Bu Mel. Loh, uang itu kan nggak ada nyawanya. Kenapa mesti harus punya relationship? Nah, saya mau katakan lagi. Mungkin ada beberapa Bapak Ibu di sini yang pernah saya coach ya. Coba bayangkan ketika uang tersebut adalah salah satu daripada partner kita. Pasangan hidup, pacar, suami, atau mungkin teman tersayang, best friend. Ketok pintu, tok, 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 tok. Kita datang menyambutnya dengan, wah, kemana aja sih kamu? Habis ini kamu pergi lagi. Kamu nggak betah tinggal di rumah. Ngapain aja sih kamu di luar? Kamu kemana-mana nggak pernah pulang. Ketika kita itu bilang sama si uang tadi, kamu nggak pernah betah tinggal di dompetku. Kamu nggak pernah betah tinggal di rekeningku. Kamu datang terus pergi, kamu datang terus pergi. Apa yang terjadi? Bayangkan Pak, bayangkan kalau ibu sendiri yang dikatakan seperti itu dengan partner ibu. Ibu udah ketok-ketok pintu, ibu udah bawa makanan kesukaan. Sang partner bilang, kamu kemana aja sih? Habis ini kamu pergi lagi mau kemana? Seneng nggak? Ya, ini hanya ilustrasi Bapak Ibu ya. Iya, malas datang lagi uangnya. Nggak mau datang lagi uangnya. Karena apa? Perlakuan kita terhadap uang tersebut mesti kita perbaiki. Salah satunya, ketika kita ingin membayar sesuatu, ketika kita ingin membeli sesuatu, ketika kita mau memberikan uang tersebut untuk sumbangan misalnya, jadi berikan dengan kebahagiaan. Betul Bapak Ibu? Ya. Nah, dari pola pikir tersebut, akhirnya kita tahu bahwa uang itu netral. Ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain dengan cara ikhlas, kembali ya, legowo. Satu contoh seperti ini. Saya ingin, dalam hati kecil saya ingin sekali memperlakukan tubuh saya, karena wanita ya, saya contohkan wanita. Saya senang ke salon misalnya, atau saya senang buat kuku, atau saya senang treating tubuh, pijet misalnya ya. Nah, ini adalah betul-betul satu desire, satu keinginan yang terdalam daripada jiwa tertinggi ibu. Kemudian di dalam dompet itu hanya ada beberapa lembar. Saya harus membeli ini, tetapi saya itu sebenarnya capek sekali. Saya ingin sekali pijet. Tetapi saya harus mengorbankan keinginan saya tersebut dengan membayarkan yang lain. Akhirnya saya tidak jadi pijet. Apa yang terjadi Bapak Ibu di sini? Uang tersebut tidak akan kembali. Karena apa? Kenapa? Kita melupakan diri kita sendiri. Kembali ya Bapak Ibu, saya ingatkan, self-love itu bukan berarti kita selfish atau mementingkan diri sendiri, tidak. Tetapi self-love itu kita tahu apa yang kita butuhkan.
Kita tahu apa yang kita inginkan. Satu contoh, saya kepingin makan sesuatu. Harganya itu mahal sebenarnya. Tetapi itu buayangan saya semenjak masa kecil. Saya itu menginginkannya. Tetapi karena keadaan perekonomian, akhirnya saya mengesampingkan keinginan tersebut. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Keinginan itu masih terus ada terbawa. Sampai sekarang. Jadi bagaimana Bu Mel? Coba latihan. Ini betul-betul perlu latihan Bapak Ibu ya. Perlu latihan. Latihan. Ketika kita betul-betul. Jadi ini koneksi Bapak Ibu ya, koneksi antara feminim power. Nah, Bapak-bapak yang di sini belum pernah mendengar feminim power, jangan kaget ya. Ini tidak berbicara soal gender, tetapi ini berbicara soal energi yang ada di dalam tubuh energetik kita. Jadi feminim power tersebut kita mesti aktifkan. Ketika kita aktif feminim power tersebut, kita paham, kita tahu dalam hati kecil kita, jiwa tertinggi kita, keinginan tertinggi kita itu apa? Sedikit demi sedikit nantinya kita paham bahwa kita itu mendengarkan hati nurani kita. Jadi, saya ingatkan kembali di mana Tuhan itu berada. Tuhan bertahta di dalam hati nurani Bapak Ibu ya. Jadi ketika kita connect dengan hati, kita tahu apa yang kita mau dan apa yang tidak kita mau. Kita tidak menuruti keinginan pikiran. Oh, tetangga beli mobil baru. Waduh, aku kepingin. Wah, mobilnya bagus. Apa? Kreditmu. Ada teman, waduh teman jalan-jalan ke luar negeri, saya juga kepingin. Nggak apa-apa, kepingin. Tapi ingat, itu betul-betul keinginan dari pikiran atau keinginan dalam hati nurani. Karena kadang-kala keinginan hati nurani itu tidak sebesar itu. Ada kok Bapak Ibu yang mereka mempunyai kesadaran murni itu sudah betul-betul murni, tetapi mereka tidak menginginkan harta benda. Mereka hidup sederhana, tetapi mereka sangat bahagia. Karena itu betul-betul panggilan daripada hati nuraninya. Ya, jadi kembali kepada hati nurani. Keinginan tersebut betul-betul enggak sama dengan keinginan dengan pasangan kita. Aduh, ini betul-betul yang saya inginkan atau karena influence daripada pikiran kita. Wah, Bu, itu kan kaya, Bu. Itu kan ganteng, Bu. Saya maulah hidup kaya dan dengan orang ganteng. Ya, nggak apa-apa. Jalani. Tetapi setelah itu, apa yang terjadi? Pasti banyak sekali kendala di sana. Kalau tidak sesuai dengan hati nurani kita, maka apa yang terjadi? Tidak ada kepuasan di sana. Jadi ini yang saya maksud dengan lupakan keinginan. Anda ingin kaya? Lupakan keinginan. Seru Ibu ya? Bapak Ibu seru ya? Seru. Nah, kemudian membangun hubungan baik dengan uang itu tadi. Saya tekankan di sini Bapak Ibu. Saya punya metode di sini, Bapak Ibu bisa praktek, tapi ini saya tidak mengajarkan sistem instan, tidak ada yang instan di sini. Meskipun saya bilang ini termasuk instan, reprogram alam bawah sadar kita yang saya akan ajarkan di program ini termasuk instan, tetapi juga tidak instan. Karena proses daripada pengembangan diri kita itu prosesnya bertahap level per level. Jadi saya pun masih dalam keadaan proses naik level. Gimana ketika saya menyampaikan seperti ini, apa yang saya sampaikan itu tidak hanya untuk Bapak Ibu di sini, tetapi juga untuk diri saya sendiri.
Jadi ketika Bapak Ibu naik level, saya juga naik. Begitu terus, begitu terus, begitu terus. Semuanya, mentor-mentor besar di dunia ini pun juga seperti itu. Jadi mereka terus belajar, mereka terus naik, mereka terus melakukan hal-hal yang luar biasa sampai kesudahannya. Sampai pada akhir mereka dipanggil Tuhan kembali, pulang. Nah, nanti saya singgung sedikit, saya sangat berterima kasih ya, termasuk dengan almarhum Adi Sasaya. Saya sangat-sangat luar biasa, karena sebelum dia meninggalkan kami, saya tidak mengenal secara pribadi, hanya beberapa bulan terakhir kami chat karena kami ingin kerjasama seperti itu dengan audionya. Tetapi luar biasa, sebelum dia meninggalkan, dia membuatkan apa yang saya requestkan. Jadi nanti audio hadiah ini adalah hasil karya mixing DJ Adi Sasa. Luar biasa, bagus sekali. Dan saya masukkan frekuensi blok rilis money block di sana. Jadi betul-betul sangat powerful. Nanti Bapak Ibu di sini bisa dengarkan ketika dalam keadaan rileks dengan volume kecil ya. Saya ingatkan lagi, volume kecil dengan headset. Bisa hubungi Bu Yuni di sini untuk linknya. Nanti saya kasih linknya di sana. Gitu. Jadi kembali lagi membangun hubungan yang baik dengan keuangan, itu ketiga, ya, hubungan baik dengan keuangan. Ketika uang itu datang, ketika kita gajian, atau ketika kita closing, atau ketika bisnis kita lancar, kita mendapatkan uang, kita happy. Wah, seneng, waduh. Tetapi dalam sekejap ketika kita ingat bill, akhirnya kita sedih. Coba balansekan, selaraskan, koherenskan antara emosi kita dengan pikiran kita. Latihannya dengan meditasi itu Bapak Ibu ya, latihan begitu. Jadi ketika kita ingin membayar sesuatu, kita coba ingat, waduh, harus dengan senyum, harus dengan kebahagiaan, harus dengan emosi yang oke. Jadi metode saya seperti ini kadang ya. Saya doanya seperti ini. Terima kasih, uang sudah berada di dalam rekening, dompet, tas saya, atau kotak, atau apapun itu. Saya tahu, saya menetralkan uang tersebut, segala energi negatif sudah pergi istilahnya ya. Jadi kita netralkan. Apapun dengan cara Bapak Ibu di sini, mau dengan berdoa cara religius Bapak Ibu ya. Jadi ini hanya sebagai contoh gitu aja. Netralkan dulu, netralkan energinya, karena uang tersebut kan tidak semua orang yang memegang uang tersebut dalam keadaan bahagia Bapak Ibu ya. Ada yang dalam keadaan kemarahan, kesedihan, dan lain dan sebagainya. Itu energinya melekat di sana Bapak Ibu. Jadi itu kenapa kebanyakan dari kita juga terpengaruh dengan energi uang tersebut. Jadi kayak uang panas gitu Bapak Ibu ya. Kayak uang panas. Jadi uangnya itu kayaknya itu nggak kerasan tinggal di tempat kita. Jadi kita netralkan. Setelah kita netralkan, kita kayak taruh, kayak tumpangkan tangan gitu ya, kayak taruh uang. Aku tahu kamu telah netral, kamu mempunyai energi yang bagus. Saya gunakan untuk membayar A, saya gunakan untuk membayar B, saya gunakan untuk membayar C, saya gunakan untuk sumbangan, saya gunakan untuk ini dan sebagainya. Dan pulanglah bersama teman-teman. Kayaknya lucu ya Bapak Ibu. Masa sih Bu Mel kayak gitu, aduh ngomong dengan uang ini kayak tuyul deh. Tidak, sama dengan ketika kita memperlakukan pasangan atau memperlakukan diri kita sendiri. Sama dengan ketika kita memperlakukan tumbuh-tumbuhan. Sama dengan ketika kita memperlakukan rumah. Rumah itu barang mati Bapak Ibu ya. Tetapi ketika rumah itu tidak kita rawat,
tidak kita huni, apa yang terjadi Bapak Ibu? Rumah itu rusak. Betul nggak? Nggak ada penghuninya di sana, kita diamkan saja, kita tidak pernah sapa, kita tidak pernah tempati, kita tidak feeling home. Rumah itu rusak. Tetapi ketika kita feeling home di sana, sama dengan uang juga. Ketika kita bersikap baik, maka apa yang terjadi? Uang tersebut akan kembali bersikap baik dengan kita. Tidak ada kepahitan di sana. Itu sebabnya akarnya dirubah dulu Bapak Ibu ya, akarnya dirubah, mental kita dirubah, hubungan kita dirubah. Jadi energinya akan mengalir dengan lancar. Ada nggak Bapak Ibu di sini yang mempunyai belief kerja keras pasti sukses? Angkat tangan. Saya pernah mempunyai itu. Wah, saya kerja keras Bapak Ibu. Luar biasa kerasnya. Dari pagi sampai tengah malam. Apa yang terjadi? Uang tidak tinggal bersama saya. Loh, kalau gitu kerja malas, Bu Mel. Tidak juga seperti itu. Tidak juga. Kerja smart, Bapak Ibu. Smart di sini, Bu Mel, saya kan nggak smart. Saya kan bodoh, saya nggak berpendidikan. Saya nggak ada pendidikan ke sana. Nah, kembali. Pendidikan tidak menjamin. Tetapi ketika kita mau belajar, kita mengubah pola pikir kita, maka apa yang terjadi? Apapun yang kita kehendaki, yang kita impikan, terjadi nyata. Karena pola pikir kita telah berubah. Kembali lagi ke pola pikir tersebut. Jadi, usahakan Bapak Ibu di sini mencari dulu, cari ya pola pikir apa sih yang saya adopsi ketika masa kecil itu, karena nggak cuma satu Bapak Ibu ya, banyak. Salah satunya juga ketika tadi Ibu Yuni bilang apa ya tadi uang itu? Coba Ibu Yuni ingatkan. Ya, uang bukanlah segalanya. Tetapi segalanya butuh uang. Yes, saya mau luruskan sedikit. Banyak di antara kita yang religius, saya termasuknya dulu, bahwa uang itu nggak segalanya. Kita nggak dapat membeli cinta dengan uang, kita nggak dapat membeli kebahagiaan dengan uang, kita nggak dapat membeli kesehatan dengan uang, dan sebagainya, dan sebagainya. Coba saya luruskan sedikit Bapak Ibu ya. Memang uang bukan segalanya. Tetapi benar segalanya dibutuhkan dengan uang. Karena uang itu sudah menjadi kayak barter gitu ya. Alat saja, alat barter. Kalau zaman dahulu sebelum uang itu ada, kita kembali ke zaman dulu. Kembali ya ke akarnya. Bahwa zaman Adam dan Hawa itu belum ada uang Bapak Ibu. Tidak ada uang di sana. Jadi apa yang mereka lakukan untuk mereka menjadi kaya? Kalau kita punya pikiran seperti itu, kita tahu bahwa ada something wrong di sini. Ada sesuatu yang mesti diperbaiki di sini. Karena zaman dahulu kan barter, ya, barter. Tetapi kita kembali lagi, saya ingatkan pola original daripada Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa apa Bapak Ibu? Semua telah tersedia. Tuhan telah menyediakannya. Dia tidak bekerja Bapak Ibu ya. Pada saat itu dia tidak bekerja. Semua telah tersedia. Apa yang kamu inginkan, apa yang kamu mau, kamu tinggal makan, kamu tinggal petik ya. Tapi ingat jangan petik satu buah di dalam pohon. Nah, apa itu Bapak Ibu? Saya ingatkan lagi,
keinginan. Itu adalah metafor. Itu adalah perumpamaan sebenarnya. Keinginan tersebut. Karena kita ingin, kita menginginkan. Coba kita rilis bentar. Jadi kembali lagi, apa yang kita punyai saat ini, kita syukuri, legowo. Saya selalu bilang, bersyukur adalah the magic. Itu juga Rhonda Byrne bilang begitu. Dalam programnya dia juga bilang the magic. The magic adalah bersyukur. Jadi kita syukuri dulu. Sama ketika Tuhan bilang, aku kasih kamu 1 talenta. Apa talenta itu? Whatever, Ibu. Entah itu skill, entah itu kepandaian, entah itu dalam bidang Ibu, ketika Ibu mengajarkan sesuatu atau bisnis, whatever is it. Talenta. Ketika Tuhan memberikan 1 talenta, jangan dikubur. Kita kembangkan, kita syukuri. Jangan terus, oh aku kepingin talenta yang itu, oh aku kepingin talenta yang itu, sedangkan talenta yang kita sudah punyai tidak kita kembangkan. Ini prinsip Bapak Ibu, ini the law, ini hukum. Jadi keinginan tersebut, coba Bridus, ini betul-betul dibutuhkan satu kedalaman yang luar biasa. Ketika kita mematikan keinginan, apa yang terjadi? Semua telah tersedia. Waduh, Bu Mel, itu perlu spiritual tingkat dewa. Tidak juga. Tidak juga, Bapak Ibu. Kita hanya perlu niat di sana. Komitmen, disiplin, itu saja. Jadi, satu lagi, apa tadi? Ketakutan. Saya ingatkan kembali, Adam dan Hawa ketika sudah jatuh dalam dosa, apa yang terjadi? Mereka takut. Mereka bersembunyi. Mereka tidak mau ketemu Tuhan. Sama dengan kita. Ketika kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan hati nurani, apa yang terjadi Bapak Ibu? Coba jujur dengan diri masing-masing. Kita takut, kita merasa bersalah, kita menyesal, ya kan? Apapun itu yang tidak sesuai dengan hati nurani, di sini pasti ada rasa bersalah dan ketakutan. Dan ketika kita menciptakan sesuatu di atas ketakutan tersebut, yang muncul ya apa yang kita ciptakan di atas ketakutan. Salah satu contoh ya, ketika kita menciptakan keuangan yang besar, tetapi dalam hati kita takut, akhirnya apa yang terjadi? Ya tidak akan didapatkan. Ketika kita tidak percaya bahwa Tuhan itu menyayangi setiap umatnya, karena ada ya Bapak Ibu yang punya kepercayaan, itu kan pilihan Tuhan. Tuhan kan memilih. Kalau begitu, mungkin saya tidak dipilih untuk menjadi orang kaya, Bu Mel, karena Tuhan kan memilih. Saya tanya sekali lagi, Tuhan ada di mana? Dan ketika Tuhan ada di dalam hati, berarti siapa yang memilih kaya dan miskin? Siapa, Bu? Siapa, Bapak? Kita sendiri. Sebenarnya kita sendiri yang memilih kehidupan kita, mau miskin, mau kaya, mau berkelimpahan. Kita sendiri yang memilih. Loh, bagaimana dengan orang yang tidak percaya Tuhan, Bu Mel? Saya tahu, karena di sini klien saya banyak sekali yang tidak percaya Tuhan. Karena ada banyak kepahitan. Kemudian apa yang mereka percaya? Banyak mereka percaya universe, alam semesta. Bahwa mereka tahu bahwa ada kekuatan yang maha dahsyat di bumi pertiwi ini, di alam semesta ini.
yang mengendalikan kita termasuknya. Karena sebenarnya kita ini adalah representasi daripada bumi. Saya katakan sekali lagi nih, ajaran Sunan Kalijogo, sedulur papat lima pancer itu adalah bumi. Kita adalah bumi. Kita adalah mikro dan bumi adalah makro. Jadi ketika kita tidak menyatu dengan bumi, dengan diri kita sendiri, maka apa yang terjadi? Akhirnya sepertinya bumi pertiwi menentang kita, against kita, menyerang kita. Apa yang kita lakukan, pekerjaan, job, bisnis, apapun, kok kayaknya nggak ada hasilnya, Bu Mel. Karena kita tidak grounding dengan diri kita sendiri. Kita menyatu dengan bumi kita sendiri. Di mana bahwa di dalam hati kita itulah kekuatan terbesar, maha dahsyat tersebut berada. Jadi kembali saya ingatkan, di sini kita harus mau tidak mau tetap melibatkan hati kita, energi power center kita, alam bawah sadar kita. Karena kembali saya ingatkan juga bahwa alam bawah sadar kita adalah representasi daripada Hawa. Alam sadar kita representasi daripada Adam. Jadi Adam, alam sadar kita tahu, sadar, oh aku kepingin kaya, aku kepingin berkelimpahan. Tetapi apa yang terjadi dengan alam bawah sadar kita? Keyakinannya kemiskinan. Salah satunya seperti itu. Nanti di PDF banyak sekali contoh Bapak Ibu ya di PDF-nya. Nanti saya share di grup. Gitu. Ya, Bu Mel. Terkadang saya pernah ketemu dengan seseorang, dia sudah tidak pernah memikirkan yang namanya uang. Bahkan beliau tidak bekerja. Tetapi uang selalu menghampiri beliau. Apakah ini sama dengan yang Bu Mel katakan tadi, energi? Ya, saya mencari tahu apa yang dikerjakan oleh seseorang ini. Setiap ada uang, selalu ditolak. Ya, ternyata beliau bekerja ikhlas. Beliau melakukan segala sesuatu dengan ikhlas tanpa pamrih. Bahkan beliau di sini adalah salah satu orang terpenting di daerah tempat tinggal saya. Beliau meninggalkan semua pekerjaannya karena menurut beliau, jika saya tidak bermanfaat untuk orang banyak, saya tidak akan menerima uang. Ya, jadi pengalaman itu sangat-sangat saya petik dari beliau, Bu Mel. Beliau tidak pernah menerima uang, tapi uang selalu datang, selalu datang, selalu datang. Ya, bisa minta penjelasannya, Bu Mel. Mungkin ada beberapa Bapak Ibu di sini mungkin sudah melakukan, menerapkan hal-hal tersebut. Ya, terima kasih. Betul lah, inilah yang dinamakan sudah tidak lagi adanya keinginan dan ketakutan. Ya, Bapak tersebut tidak takut kan? Nggak takut dia kalau jatuh miskin. Bapak tersebut sudah tidak ada keinginan untuk terlalu banyak uang, tidak ada. Dia ikhlas. Dia hanya menyampaikan, dia mengajarkan sesuatu yang bermanfaat buat orang lain, dan dia tahu bahwa ini adalah kunci daripada energi uang tersebut. Gitu ya. Jadi kembali lagi, ikhlas tadi. Ikhlas di sini kita betul-betul dibutuhkan legowo. Saya pernah ditantang ya, Pak Pras, kita pernah ngomong-ngomong waktu itu. Dia tuh pernah tanya sama saya seperti ini. Oke, kalau kamu mempunyai uang 1 juta, ada orang yang membutuhkan, apa kamu akan
memberikannya? Saya bilang ya. 10 juta ada orang yang membutuhkan, kamu akan memberikannya? Oh ya, karena dia membutuhkan. 100 juta kamu akan memberikannya? Oh ya, karena dia membutuhkan. Kenapa kamu berpikir seperti itu? Karena saya kreator. Saya bisa menciptakan. Why not? Saya bilang, itu orang kaya raya. Apa yang terjadi ketika kamu mempunyai 100 juta yang membutuhkan itu orang kaya raya? Apakah kamu akan memberikannya? Ini dibutuhkan keikhlasan legowo tingkat dewa, Bapak Ibu. Betul? Dibutuhkan keikhlasan yang luar biasa. Ya, jadi bersedekah dengan orang yang tidak memiliki apa-apa itu sudah biasa. Biasa. Tetapi bersedekah dengan orang yang kaya belum tentu kita bisa ikhlas. Ikhlas. Ya. Jadi masih belajar ikhlas. Ya, betul. Jadi legowo. Saya punya prinsip. Saya tempel di mana saja saya bisa lihat. Bahkan saya ada di handphone saya adalah money come from the value you give to the world. Itu artinya apa? Uang itu datang ketika kita memberikan nilai tertinggi kita untuk masyarakat, untuk dunia. Jadi kita memberikan nilai kita saja, Bu. Kita berikan saja nilai tertinggi kita. Apa sih nilai tertinggi kita, Bu Mel? Saya itu tidak tahu. Saya itu nggak paham sampai di sini. Saya itu masih memikirkan ini. Bayar inilah, bayar itulah, belum lagi inilah, belum lagi itulah. Saya itu nggak ngerti lah itu. Ibu itu terlalu tinggi buat saya. Tidak apa-apa. Nggak masalah, Bapak Ibu. Nilai itu adalah keikhlasan kita. Nilai itulah ketika kita talenta yang Tuhan kasih itu. Apa sih talenta yang Tuhan kasih? Mungkin Bapak Ibu itu pintar mendoakan, mungkin Bapak Ibu itu punya hati ketika orang lain itu kesusahan, mungkin Bapak Ibu itu tidak mempunyai financial untuk diberikan, tetapi Bapak Ibu mempunyai ilmu yang bisa diberikan. Apa saja, ilmu apa saja. Entah itu Bapak Ibu punya kepandaian cara menjual, atau Bapak Ibu punya kepandaian apapun, gardening, atau hanya sekedar, oh saya sangat pandai untuk menenangkan anak-anak kecil, Bu Mel. I know, bagikan. Terus bagaimana kita bisa mempunyai mesin pencetak uang itu, Bu Mel? Itu yang tadi Bu Yuni bilang bahwa tanpa bekerja pun kita uang itu datang. Program ini akan saya bagi untuk premium Bapak Ibu ya, di akhir daripada program premium. Kenapa? Karena dibutuhkan betul-betul dibutuhkan satu kesadaran yang luar biasa untuk mencapainya. Karena kita akan menciptakan kayak mesin, kayak robot yang bisa muter. Banyak sih passive income yang ada di luar sana mengajarkan banyak. Entah itu affiliate, entah itu multi level marketing. Saya tahu ya, Bapak Ibu di sini mungkin ada yang sudah sering bisnis multi level marketing atau bisnis properti atau whatever is it. Saya paham itu bisnisnya. Tetapi sistemnya yang mau saya ajarkan, sistemnya, bukan bisnisnya. Bisnis semua orang bisa mengajarkan bisnis. Karena kita menjual itu sudah termasuk bisnis. Tetapi sistem autopilot, sistem yang ketika kita tidur uang datang. Di sini dibutuhkan active income dulu sebelum kita bisa membuat passive income. Jadi seperti Ibu Yuni tadi, passive income itu banyak sekali ya. Tidak hanya digital produk atau tidak hanya affiliate, multi level marketing atau blogging, YouTuber atau banyak sekali. Nanti akan saya kemas itu luar biasa banyaknya.
Tetapi sampai pada level di sana kita harus betul-betul merilis, kita harus betul-betul memprogram ulang pola pikir kita tentang keuangan dan kekayaan. Kenapa begitu Bapak Ibu? Karena saya pernah berada di sana. Saya belajar multi level marketing dari tahun 2006. Segalanya, apapun produk multi level marketing sekarang booming. Saya pernah di sana. Pernah. Tetapi apa yang terjadi? Kolaps. Karena apa Bapak Ibu? Pola pikir saya yang waktu itu belum lurus. Saya masih berada dalam pola pikir kemiskinan, yaitu keinginan. Wah itu upline saya mempunyai banyak ini. Wah itu saya harus mencapai target segini. Semakin kita seperti itu akan semakin kita menjadi serakah. Tetapi butuh kesadaran yang betul-betul tingkat dewa untuk sampai di sana. Tidak masalah dengan multi level marketing, tidak masalah dengan bisnis apa itu properti, tidak masalah dengan bisnis apa itu gambling, whatever is it. Tidak ada masalah dengan bisnisnya. Yang ada masalah dengan pola pikir kita. Ketika pola pikir kita terus mengejar itu apa yang terjadi Bapak Ibu, kita tidak punya kepuasan. Alhasil yaitu tadi keuangan kita menjadi hanya sekedar mampir. Kita tidak pernah mensyukuri apa yang kita punya. Ya, gitu ya. Ada juga yang beranggapan kita bisa melihat karakter seseorang itu dari dia menilai uang. Salah satu contohnya bisa dikatakan ingin melihat cara dia tepat janji. Kita meminjami dia uang. Nah, dan dia berjanji sekian, saya akan tanggal sekian saya bayar, tetapi itu tidak ditepatinya. Nah, apakah benar ini kita dari uang kita bisa melihat karakter seseorang? Bisa. Itu makanya saya sangat sekali tidak menganjurkan hutang piutang di sini. Kalau memang kita mau memberi, kita memberi. Jangan ngutangi. Jadi begini ya, apa yang kita lakukan, ini berbeda sekali dengan ketika kita sekolah ya. Misalnya kita sekolah kan kita punya jeda waktu. Kita punya jeda waktu, setiap bulan kita membayar ini, setiap bulan kita membayar ini, setiap bulan. Karena kita mempunyai jeda waktu untuk sekolah tersebut. Tetapi berbeda sekali dengan kredit atau ngutangi seseorang. Nah, dalam hal ini, sejak saya tahu mindset ini, saya akhirnya antipati dengan hutang piutang. Mungkin memang secara tidak sadar kita masih ada ikatan di sana, karena itu cycle ya, itu adalah energi, tidak masalah dalam hal ini. Bukan berarti saya menyalahkan yang punya utang atau yang ngutangi, tidak. Tetapi untuk melepaskan dari cycle tersebut, kita dibutuhkan betul-betul komitmen. Komitmen di sini adalah kalau memang kita ingin membantu, jangan dengan ngutangi. Harus dengan keikhlasan itu tadi. Oke, berapa kamu butuh? Oh, saya punyanya hanya segini. Jadi saya hanya bisa membantunya segini. Saya tidak akan ada utang-utang. Kalau saya sedang tidak ada rezeki lebih atau uang lebih, saya belum bisa membantu. Jadi tegas. Maka itu dibutuhkan aktifnya energi center kelima. Kita bilang ya ketika hati bilang ya. Kita bilang tidak ketika hati bilang tidak. Of course itu bisa ditilik dari karakter seseorang karena uang tersebut. Karena apa? Itu merupakan cycle. Cycle-nya di sini
orang tersebut mempunyai mental block atau mempunyai masa lalu di masa kecil yang adopsi tentang keuangan seperti itu. Jadi perhatikan juga di sini minimalisir kita untuk tidak menilai secara harafiah. Dalam arti ketika kita menilai seseorang dari harafiah atau dari covernya, oh maka berarti kita membandingkan. Nah, perbandingan ini sama kayak saya tadi bilang, mirror, bahwa orang lain adalah mirror kita. Akhirnya kita mau, orang itu Bu tidak tepat waktu, Bu. Orang itu kalau sudah janji pasti molor-molor. Akhirnya apa yang terjadi? Kita tilik lagi. Kita pernah berada di sana. Jadi saya selalu bilang seperti itu, Bapak Ibu ya. Ketika kita sudah mulai menilai, memberikan penilaian terhadap seseorang, oh, aku menilai seseorang seperti ini, berarti saya pernah berada di sana. Baik secara langsung ataupun tidak langsung. Itu tidak bisa dipungkiri. Itu kita mesti betul-betul dibutuhkan kejujuran yang luar biasa dengan diri sendiri. Jadi ketika seseorang muncul atau masalah muncul, entah itu masalah keuangan, entah itu masalah apapun, itu masih muncul di dalam kehidupan kita, berarti apa yang perlu dibereskan? Kita sendiri. Kita bereskan sedikit demi sedikit. It's okay. Karena dengan saya malah justru senang kalau masih ada masalah yang datang. Kemunculan itu datang berarti apa? Masih ada perlu perubahan di sini. Masih ada perlu peningkatan di sini. Masih ada yang harus saya perjuangkan di sini. Masih ada yang harus saya menangkan di sini. Karena prinsip saya adalah apa? Saya pemenang. I'm the winner. Yes, I'm the winner. Karena apa? Kita punya power. Power tersebutlah yang membuat saya itu selalu kuat, selalu punya motivasi, selalu energetik, selalu bergairah. Ya, Ibu Tuti ya. Senang saya kalau sudah ngomong ini. Karena apa? Itu berhubungan erat sekali, Ibu. Kita bisa lihat ketika kita sudah tidak ada gairah, kita loyo, itu pasti ada hubungannya dengan keuangan juga. Besar atau kecil, ya. Itu Ibu Yuni ya. Iya. Dan ada juga Bu Tuti berkata perlu waktu untuk ikhlas. Ya, benar sekali. Terkadang kata-kata ikhlas dengan sebenarnya dalam seni kita itu belum sinkron. Itu saya rasakan sendiri, Bu Melani. Saya sering mengatakan saya ikhlas. Tetapi sebenarnya itu hanya ucapan, belum sinkron di diri kita. Setelah belajar, apa sih ikhlas, seperti apa sih ikhlas, dan akhirnya boom, saya ikhlas, saya tidak memikirkan lagi. Ya, seperti itu Bu Melani. Ya, betul. Itu tadi yang saya bilang, melepaskan keinginan. Anda mau kaya? Lepaskan keinginan tersebut. Keinginan untuk kaya itu. Keinginan untuk sesuatu itu. Lepaskan. Sama juga dengan relationship. Anda mau relationship yang bagus dengan pasangan atau dengan misalnya yang single di sini ya, menginginkan suami atau partner yang perfect menurut jiwa tertingginya. Ketika keinginan tersebut selalu ada dalam pikiran, ketika kita melihat pasangan orang lain mesra, aduh kok saya nggak begitu ya, aduh kok pasangan saya seperti ini ya, aduh kok seperti apa yang terjadi, keinginan itu terus, akhirnya kita tidak pernah ikhlas. Saya ada audionya nantinya yang kayak trigger, kayak memancing pola pikir kita untuk lebih ke arah mengikhlaskan. Saya ada di sana. Frekuensinya berbeda-beda Bapak Ibu ya. Jadi otak kita ketika kesadaran kita sudah tahu, saya sadar
bahwa saya itu harus ikhlas. Saya sadar saya itu harus merelakan dia pergi, let go misalnya. Tetapi kenapa kok hati saya masih jerit ya? Kenapa kok hati saya masih kayak nggak mau gitu? Ini perlu ditanyakan juga. Salah satu harus dengan masuk ke dalam alam bawah sadar tadi. Ketemu dengan masa remaja, ketemu dengan masa kecil, ketemu dengan masa teenager, atau ketemu dengan masa ketika kita mengadopsi pertama kali perasaan tersebut. Itu energinya berhubungan, Ibu. Itu spiritnya sama. Spiritnya sangat sama sekali. Jadi ketika hati kita, ketika pikiran kita berkata A, tetapi hati kita berkata B, emosinya lain, tanyakan. Ayo, kenapa sih kamu kok masih seperti ini? Ada apa? Nanti dia akan muncul, memorinya itu akan muncul. Nah, audio-audio tersebut trigger ya, Bu, memancing kemunculan memori-memori tersebut. Makanya Ibu Jemi ya, kadang-kala muncul di dalam mimpi, kadang-kala muncul di dalam lamunan, kadang-kala, oh Bu, kok saya malah muncul peristiwa-peristiwa yang seharusnya saya itu tidak mau ingat itu. Nah, saya ingatkan lagi, kalau tidak ada kesiapan transformasi di sini Bapak Ibu, no, jangan ambil program saya. Karena apa? Itu akan muncul. Ketika itu muncul, kita harus mengikhlaskannya. Kita harus memaafkannya. Kita harus betul-betul radikal, legowo. Dibutuhkan awal lawan kata daripada ketakutan, berani. Lawan kata daripada keinginan, ada yang tahu Bapak Ibu di sini lawan kata daripada keinginan? Legowo itu tadi, ikhlas. Ya, Ibu Tuti yang pernah belajar kuantum ikhlas pasti sudah tahu di sana. Ikhlas. Jadi ikhlas dan berani. Apa maksud daripada berani? Berani apa saja, berani menanggung resiko, berani bertanggung jawab, berani ketika kita melakukan sesuatu di masa lalu, entah apapun itu yang terjadi, kita berani bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Karena diri sendirilah yang bertanggung jawab. Apapun itu, peristiwa apapun itu yang muncul saat ini, entah itu keretakan rumah tangga, entah itu bisnis yang down, entah itu ketika kita struggling dengan sesuatu, apapun itu masalahnya, Bapak Ibu, kembali berani bertanggung jawab dengan diri sendiri. Karena diri sendirilah yang sebenarnya creating apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Seru Bapak Ibu ya? Sudah 1 jam lebih. Iya. Saya yakin Bapak Ibu di sini sedikit demi sedikit sudah mulai paham. Sudah mulai memahami bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita bukan takdir yang Tuhan menentukan. Betul, Tuhan menentukan takdir, tapi saya ingatkan sekali lagi, Tuhan ada di mana. Jadi hati kita sebenarnya yang memilih itu. Kita memilih kepahitan, kita memilih untuk tidak memaafkan, kita memilih untuk menilai orang lain buruk, kita memilih untuk menilai keuangan kita buruk, kita memilih kita itu tidak dipilih Tuhan, kita memilih A dan B dan sebagainya. Dan itu autopilot ya, makanya dibutuhkan reprogram our subconscious mind. Ketika kita sudah mereprogram pola pikir kita, apa yang terjadi? Boom. Bu Yunia, boom. Saya senang sekali. Boom. Iya. Jadi bisa diperjelas lagi, siapa sih yang paling kaya di dunia ini? Wah, kalau saya mau ngomong itu, Bu, kita sudah menyinggung raksasa ini. Perlu hati-hati. Ups. Iya, sedikit bocoran ya Bu Mel ya. Raksasa yang kita singgung ini. Bisa dikatakan orang yang paling kaya itu adalah orang yang
sudah tidak memikirkan tentang uang. Ya, itu kaya hati. Ya. Betul, itu adalah esensi daripada inti dari pola pikir kekayaan tersebut. Bahwa kita sudah tidak ada keinginan dan kita tidak takut. Berarti berani dan legowo. Betul-betul dibutuhkan tingkat dewa. Seperti yang Ibu Melani katakan pada minggu lalu, di law of attraction, apa yang akan kita pikirkan, itu yang akan menghampiri kita. Betul. Ya. Kawinkan dulu dengan emosi. Harus dibuai dengan emosi ya. Kita kembali. Alam sadar kita dan alam bawah sadar kita mesti selaras. Ya, kalau alam sadar kita mengatakan A, alam bawah sadar kita mengatakan B, yang terjadi adalah B. Ya. Jadi di sini ada mungkin Bapak Ibu yang masih belum paham loh. Ini kan kelas Money Magnet kok menyinggung tentang feminine power center dan law of attraction. Ya. Jadi sebenarnya di Share of Love ini banyak sekali program-program yang diberikan oleh Bu Melani. Jadi setiap minggunya kita akan membuka satu per satu programnya. Ya, begitu ya Bu Melani? Ya, ya betul. Karena ini berhubungan erat sekali. Feminine Power Center saya tidak berbicara tentang gender, tapi berbicara tentang energetik daripada energi di tubuh energetik kita. Dan itu baik laki-laki atau perempuan itu punya. Jadi itu adalah kunci ketika kita ingin sukses apapun. Keinginan itu, hilangkan keinginannya. Bu Mel ngomongnya mudah sekali. Teori memang mudah, Bu. Prakteknya sebenarnya sangat simpel. Kita hanya butuh legowo itu tadi, sama keberanian. Keberanian dan legowo. Kita masih ada beberapa menit di sini. Kalau ada pertanyaan dari Bapak Ibu, bisa ya komen di samping atau bisa hands up. Kita bisa sharing sama-sama. Saya di sini juga belajar dengan Bapak Ibu semua. Untuk yang baru pertama kali bergabung, bisa chat di sebelah kanan, perkenalkan dirinya, siapa dan berasal dari mana. Nanti saya akan gabungkan free member atau member premium, ya. Ya, selamat datang bagi yang baru gabung ya. Selamat datang Bang Benny. Oh, wow. Satu kehormatan buat saya nih. Ada ibu-ibu banyak yang baru ya. Nanti kita chat di grup. Kita bisa kenal personal. Saya orangnya sangat terbuka. Ya, saya senang ya. Bang Benny ini setahu saya adalah salah satu bisa saya katakan master IT-nya Pak Pras. Ya. Ini masternya mesin pencetak uang ini Bapak Ibu ya. Masternya mesin pencetak uang. Jadi nanti kalau mau belajar untuk buat passive income, kita akan luncurkan, jangan khawatir, kita luncurkan program itu segera. Ya, Bapak Ibu, kami masih menunggu dan siap untuk menjawab beberapa pertanyaan. Ya. Kita masih ada 12 menit ya. Ya. Nggak apa-apa. Atau sharing. Ada yang ingin share di sini? Nah. Salam sehat juga buat Bu Nuria Afriani. Selamat bergabung. Bu Nuria ini adalah masih member free ya. Saya menunggu untuk ke member premium, Bu. Jadi jangan lupa buat Bapak Ibu yang ada di sini, 2 minggu setelah hari ini, saya dan Ibu Mel akan menyusun program untuk Zoom meeting kita
khusus member premium. Wow, mungkin member free bingung, apaan sih member premium? Ya, member premium ini bisa saya katakan seseorang yang sudah mengikuti salah satu program Bumel. Ya, jadi nanti kita akan buka Zoom-nya. Dan di sini akan dikupas tuntas. Yang paling pertama adalah mengenai Feminine Power Center. Lebih dalam lagi. Mungkin ada yang berkata di sini, Bapak-bapak, feminim, saya kan laki-laki. No, seperti yang Ibu katakan, seperti Bu Melani katakan, tidak mengenai gender ya Bu ya. Seperti saya singgung minggu lalu, ternyata feminim yang lebih benar-benar feminim itu terletak pada laki-laki. Ya. Ya, dan juga bonusnya ya, program The Law of Attraction dan Passive Income. Tapi nanti itu programnya kalau Feminine Power Center sudah selesai, karena mesti harus tahap demi tahap. Kita tidak bisa, karena pengalaman saya dulu ketika saya dari tahun 2006, saya di multi level marketing, itu karena pola pikir saya masih dalam pola pikir kemiskinan, akhirnya ya kolaps semua. Kita tidak, meskipun kita mencapai sesuatu yang kita inginkan, akhirnya kita kembali lagi ke nol. Begitu seterusnya. Jadi dari tahun itu sampai banyak sekali yang saya ikuti Bapak Ibu ya, enggak cuma yang di Indo, yang di luar negeri pun saya banyak yang ikuti. Jadi kayaknya saya itu sistemnya itu belum nyangkut sampai satu hari. Pak Pras kita berteman sudah lama sekali Bapak Ibu ya, sama Pak Pras sudah mungkin hampir sekitar 12 tahun mungkin kita berteman sama dia, dan saya tahu bahwa dia juga aktif di online itu udah lama, dan kita pun kayaknya sama-sama kayak struggling waktu itu. Jadi bukan satu kebetulan juga ketika kita bertemu dengan seseorang. Ini nanti akan saya ajarkan bagaimana menyusun tim, bagaimana kita bertemu dengan tim yang tepat, bagaimana kita bertemu dengan komunitas yang tepat, bagaimana kita bertemu dengan orang yang positif itu ada juga pola pikirnya. Semua itu kita sendiri yang program. Jadi bisa saja dengan kesadaran kita memprogram dengan cara kita sadar karena kita tahu. Tetapi bantuan daripada audio itu sangat membantu. Itu shortcut ya, jalan pintas. Jadi kita hanya dengerin, plug in, dengerin, relax, udah. Nanti kalau ada sesuatu, ada kendala apa, kita konsultasikan, nanti akan saya arahkan. Itu hanya alat untuk kita reprogram alam bawah sadar kita. Ya, ada pertanyaan dari Ibu Jenny. Tadi Ibu menyampaikan, ya sudah dibaca ya Bu Mel ya. Ya, dari Bu Jenny ya, batas dari keinginan, mengatakan harus melupakan keinginan, mana batas keinginan untuk self love yang harus diikuti dan mana keinginan yang harus dilupakan. Nah, ini dibutuhkan pengertian yang sangat dalam Bapak Ibu ya, Ibu Jenny. Saya bilang tadi bahwa kita harus bisa mengidentifikasikan keinginan antara itu influence daripada keinginan pikiran kita atau daripada hati nurani kita. Karena hati nurani itu sebenarnya bukan ingin, tetapi dia itu kayak satu sinyal untuk melakukan sesuatu, kayak intuisi, insting, intuisi. Ketika kita mengikuti sesuatu, mengikuti intuisi tersebut, ini tidak menjurus kepada keinginan lagi. Karena terkadang kita, satu contoh seperti ini, ibu itu udah bekerja, capek sekali, otomatis kan badan perlu rileks, perlu pijet,
atau perlu dimanja, sauna nge-gym atau apapun, perlu kan? Nah, terkadang itu kita tidak mengerti sinyal tersebut, Ibu Jem ya. Nah, ketika kita tidak memahami sinyal tersebut, karena keuangan kita yang mungkin kita kok buat bayar pijat segitu mahalnya ya, aku bayar buat yang lain saja. Akhirnya apa? Yang terjadi badan kita capek, kita tidak lagi mengingatnya atau mengabaikannya ketika badan kita capek. Nah, ketika makanan juga seperti itu. Kita mempunyai desire, kita bekerja keras, kita melakukan sesuatu, atau kita sudah lama menginginkan sesuatu, karena makanan itu merupakan sense. Ini menyangkut dengan five sense ya Ibu Jenny ya. Ini panjang sekali kalau membahas ini. Karena five sense tersebut salah satunya ada di dalam lidah kita, dirasa. Jadi Ibu Jamie kalau pernah kayak menginginkan sesuatu kayak craving, kayak aduh aku kepingin banget makan stroberi ya, itu five sense karena di sana ada sense kita yang merasakan dahulu. Jadi sense tersebut kita akan koherenskan atau selaraskan dengan emosi kita. Jadi ketika sense tersebut kita mengabaikannya, apa yang terjadi sama, kita mengabaikan masa kecil tersebut. Sama dengan sense kita ketika kita dipeluk, ya Bapak Ibu. Ketika kita merasakan itu nyaman. Nah itu pelukan tersebut adalah sense. Rabaan gitu ya, sense rabaan. Jadi ketika sense tersebut sudah mengingatkan kita, ini sinyal Ibu Jenny ya, mengingatkan kita dan kita mengabaikannya, apa yang terjadi? Akhirnya kita tidak mengikuti feminine power kita. Jadi sama juga, loh Ibu, terus kalau saya kepingin dipeluk, mau dipeluk siapa? Nah ini perlu sekali self love. Karena kadang-kala kita sendiri yang tap-tap gini. Saya sering sekali, that's okay ma'am, that's okay, everything okay. Saya sering sekali bilang begitu dengan diri saya sendiri. Ini adalah sebuah pelukan. Kayak kita itu mengingatkan diri kita bahwa kita tidak sendiri. Karena memang kita tidak sendiri. Kita ada Tuhan di sini. Jadi ini semacam kayak mengingatkan. Sama dengan keinginan antara makan tadi itu. Itu sense. Jadi sama juga dengan mata ketika kita melihat sesuatu ya, ketika kita melihat sesuatu kita terenyuh dengan keadaan sekarang, misalnya entah itu perekonomian atau entah itu orang yang membutuhkan di jalan atau apa, kita melihatnya, kita terenyuh dengan mata kita, tetapi kita tidak bisa berbuat apa-apa ketika melihat seorang anak kecil di pinggir jalan ngamen misalnya, kita di sini nangis ya. Kita di sini nangis dengan mata kita melihat sense itu, tapi kita tidak bisa melakukan apa-apa. Apa yang terjadi? Kita mengabaikan sense-nya. Jadi ketika kita mempunyai keinginan tertinggi, oh Bu, saya kepingin sekali mempunyai panti asuhan, atau Bu, saya kepingin sekali mengangkat anak-anak terlantar, atau Bu, saya kepingin sekali mempunyai rumah singgah, atau sebagainya dan sebagainya. Ikuti Ibu, Bu. Ikuti Ibu. Apapun nantinya itu ikuti. Itu pasti ada jalan, karena saya tidak bilang kebetulan, tapi nanti jalannya itu akan ada selalu, entah itu kita ketemu dengan seseorang yang seenergi, entah itu ketemu dengan satu orang yang luar biasa yang punya misi sama, atau satu orang dermawan yang punya misi sama, ketemu akhirnya apa yang kita inginkan itu terwujud dengan nyata. Itu sama. Jadi nantinya kita akan belajar seperti itu juga, five sense antara mata, telinga, dan ketika kita mendengar itu juga mata, telinga, rasa, rabaan, ada 5 five sense. Kalau kita sudah koherenkan menjadi six sense. Itulah six sense-nya itu yang mata ketika kita buka. Begitu. Misal mau punya pondok pesantren ya, salah satu itu ketika kita punya keinginan tertinggi, kita koherenskan, kita yakin, kita believe. Di sana harus ada 2 kunci tersebut. Kuncinya berani,
dan keinginan tersebut menjadi legowo. Karena apa? Ketika kita legowo, kita tahu bahwa keinginan kita sudah di depan mata. Kita sudah tidak lagi ingin gitu loh, Ibu Jemi, paham ya? Kalau kita tahu, kita percaya, kita berani, kita legowo, itu yang apa yang kita pikirkan kan sudah terjadi di alam roh. Jadi kita tinggal nyatakan saja, kita tinggal kawinkan saja dengan emosi kita, gitu saja. Itu yang namanya saya katakan tadi keinginan dimatikan. Ya, perlu betul-betul deep down pengertian yang sangat dalam di sini. Nanti kita akan bahas sampai ke sana. Jangan khawatir. Oke, saya kembalikan sama Bu Yuni ya, Ibu Yuni. Sudah, waktunya sudah. Iya. Terima kasih sekali Bu Mel atas penjelasannya tentang money magnet. Iya. Ya, benar sekali, Bu Doce. Urutannya sama dengan yang awalnya sampai ketemu masa kecil kita. Iya, Ibu Dorce, ya. Urutannya begitu dulu. Karena kita harus membereskan semuanya dulu. Istilahnya kita tidak akan naik ke universitas kalau kita masih ada di TK, gitu saja. Ya, itu hanya apa? Metafor ya, perumpamaannya seperti itu. Kita tidak mungkin menerima pelajaran universitas S2 atau S3 kalau kita masih berada di TK atau SD gitu saja. Iya. Sudah beberapa kali kita pertemuan di Zoom meeting ini. Dan saya sangat yakin dengan ibu-ibu yang ada di sini dan bapak-bapak yang ada di sini sangat sudah tidak sabar lagi ingin lebih mengetahui apa sih program Feminim Power Center. Ya, untuk 2 minggu dari hari ini kita akan mengadakan pertemuan Zoom meeting khusus kelas premium. Dan masih ada lagi untuk yang free member, Bu Melani memberikan program beasiswa. Bagi yang ingin mengikuti kelas premium dan ingin mendapatkan beasiswa, bisa langsung hubungin saya di Wapri ya. Ya, Bapak Ibu, tidak terasa hari ini pertemuan kita dengan bincang-bincang mengenai money magnet, menarik uang. Jadi bukan hanya menarik pasangan ya Bu ya, jadi uang juga perlu ditarik. Bukan ya, hanya menarik magnet dari kita. Iya. Terima kasih semuanya hari ini sudah meluangkan waktunya untuk bergabung di Share of Love. Ya, Bapak Ibu, saya minta dibuka semua untuk kameranya. Kita berfoto bersama dan jangan lupa Bapak Ibu, jangan khawatir. Link ini akan kami bagikan di grup bagi kawan-kawan yang belum bergabung hari ini. Ya, karena tadi ada beberapa peserta Bu Mel chatting saya, Mbak Yun, talk show-nya di record apa tidak ya? Karena saya ingin mengajari lebih lanjut lagi. Oh, jangan khawatir Bapak, Ibu, itu akan kita bagikan di grup. Ya, yuk kita foto dulu. Kita live di YouTube ya. Tetapi ya sebenarnya kita live di YouTube, tetapi nggak tahu ada satu kendala, mungkin masalah teknisi kita masih perlu tingkatkan lagi. Jadi nggak apa-apa, nanti kita tetap akan share di YouTube juga. Oke? Oke. Dengan gayanya yang mengeluarkan aura positif. Smile. Terima kasih semuanya. Bye. Tebarkan aura positif, tetap berikan senyuman kepada wabarakatuh.